Hari ini firman Tuhan berturut-turut mungkin selama 1 bulan akan berbicara tentang iman dan kuasa perkataan. Saya ulangi lagi, iman dan kuasa perkataan. Mari Bapak Ibu siapkan hati saudara, kita akan membaca nats firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Saya akan membaca ayat yang ganjil, ayat mulai 33, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, dan seterusnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Pagi ini kita akan belajar hal yang sederhana. Saudara, kekristenan itu tidak pernah bicara tentang hal-hal yang rumit. Jadi banyak orang yang salah. Yang dinamakan orang Kristen yang sejati itu kalau tahu hal-hal yang rumit. Salah. Ya. Kekristenan sejati itu berbicara tentang hal-hal yang sederhana. Di mana firman Tuhan diterima, dimengerti, dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Katakan semuanya dalam hidup sehari-hari. 2, 3. Iya. Jadi enggak rumit. Kalau ada yang mengatakan, itu rumit, salah. Jadi sebagai jemaat, saudara tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saudara tidak harus mengetahui hal-hal yang rumit-rumit. Yang sederhana. Karena kekristenan bicara tentang kehidupan sehari-hari. Tahukah saudara bahwa kehidupan manusia itu pusatnya bukan di otak. Berkali-kali Alkitab saya jelaskan, saya katakan bahwa pusat dari kehidupan manusia adalah di hati. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan, ini sering saya terangkan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hati itulah terpancar kehidupan. Ya, kenapa? Karena hati, di dalam hati itu mempengaruhi otak, mempengaruhi pikiran. Pikiran itu mempengaruhi perkataan. Perkataan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Ya, makanya medan pertempuran di dalam manusia itu yang paling utama itu terletak di dalam pikiran. Saudara, dari sini hati mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi kehendak, lalu diwujudkan di dalam perkataan dan tindakan. Makanya firman Tuhan mengatakan apa yang ada di dalam hati itu meluap keluar lewat mulut. Ya. Apa yang diucapkan lewat mulut itulah yang ada di dalam hati. Hari ini kita akan bicara betapa pentingnya kita ini menjadi jemaat yang berhasil. Menjadi jemaat yang bertumbuh lewat kuasa perkataan.
Perhatikan, kuasa perkataan. Ya. Saya ingin mencoba untuk merangkai khotbah ini di dalam 4 sesi. Tadi malam saya mulai menata lagi ketika saya sambil menunggu yang latihan jam 7:30 saya naik. Nggak tahu bagaimana ini sampai jam 12 kok saya nggak ngantuk ya. Saya lihat kebenaran, membandingkan berbagai macam ayat. Jam 12:30 mama, Pak udah 12:30. Iya, wah aku juga takut. Tapi kenapa nggak ngantuk-ngantuk ya? Saya senang melihat ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi Roh Kudus mengajari enggak, ini dibagi 4 saja. Hari ini kita bicara tentang khusus iman dan perkataan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita bahwa di balik setiap perkataan, entah itu positif, entah itu negatif, itu ada satu motivasi dan Tuhan yang berhak menilai motivasi itu. Pada bagian akhir khotbah saya akan terangkan bahwa setiap kata-kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Kenapa hal itu terjadi? Yesus menjelaskan itu karena orang Farisi. Perhatikan, orang Farisi selalu menuduh Yesus melakukan banyak mujizat dengan kuasa setan. Makanya di dalam ayat yang ke-34, Yesus dengan jelas menegur orang-orang Farisi bahwa orang Farisi itu seperti keturunan ular beludak. Ya. Ayat 34 mengatakan, kamu keturunan ular beludak. Ya. Kenapa? Ular beludak itu ular yang pendek. Licin, bentuknya bagus. Kulitnya ini mengkilat. Ya, indah. Tapi lidahnya, tapi mulutnya penuh bisa kebusukan yang mematikan. Makanya bagian firman Tuhan ini sebenarnya akan berbicara tentang bagaimana membedakan orang baik dan orang jahat. Yesus ingin menekankan bagaimana membedakan orang baik dan orang jahat. Ya. Lalu pada bagian akhir dihubungkan dengan kata-kata yang diucapkan. Saya rindu hari ini saudara betul-betul mendengar, memahami, mengerti, dan mempraktekkan firman Tuhan. Ya, saudara, ini. Mari kita melihat bagaimana membedakan orang baik dan orang jahat dari apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Ada cara yang paling mudah untuk membedakan orang baik dan orang jahat. Tuhan Yesus memberikan pengajaran untuk membedakan orang yang baik dan membedakan orang yang jahat. Yesus memberikan perumpamaan seperti pohon. Makanya dikatakan sama seperti pohon, pohon itu dikatakan baik jika buahnya baik. Amin. Amin. Contoh, pohon mangga. Pohon mangga ini kalau jenisnya itu baik, nanti ketika dipetik dirasakan manis. Wah, ini pelem golek ini. Wah, ini pelem mana lagi ya? Kenapa dikatakan mana lagi? Karena kurang terus ya. Iya. Ya. Coba kalau pelem sengir gitu, wes panganan dewe gitu kan. Kecut gitu kan. Nah, gampang. Ya. Coba membedakan pisang. Oh, pisang yang baik. Oh, pisang yang manis. Saya suka pisang yang warna merah. Namanya pisang apa? Kidang ya. Wah, kidang itu mahal. 1 lirang itu harganya bisa 30.000. Ya, tapi sayang, kalau 1 lirang dibeli, itu cepat matang. Jadi saya tidak mungkin makan sehari 2. Wah, nanti kalau dibiarkan, wah akhirnya juga cepat matang itu. Akhirnya saya juga harus
Ya, ayo dimakan. Anak-anak saya juga tidak termasuk orang yang suka pisang. Ya. Mungkin hanya 1-2. Tapi kalau beli di protol telu mbah gitu kan. Enggak boleh, harus selirang gitu kan. Pisang pun ada yang pisang yang baik, jeruk pun demikian juga. Kalau makan jeruk saya selalu ngomong, "Mama makan dulu." Udah mesti. Oh, dia nguncai susah payah gitu. Nanti kalau manis saya yang makan semua. Kalau asam PNDW. Iya, iya. Membedakan pohon itu gampang dari buahnya. Yesus mengatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Loh, Yesus memberikan satu pengajaran yang sederhana sekali. Ya, kehidupan manusia itu seperti pohon. Ya, manusia ketika buahnya baik, bisa dikatakan manusia itu baik. Tapi kalau buahnya nggak baik, belum baik. Ya, mungkin suatu saat bisa bertobat. Ini, saudara. Makanya kalau kita melihat kebenaran ini Yesus selalu menghubungkan baik tidaknya pohon dengan buahnya. Yesus juga memberikan pengajaran baik tidaknya manusia itu juga dari buahnya. Makanya ayat selanjutnya dikatakan setiap orang itu memiliki masing-masing perbendaharaan. Nah, coba lihat saya di sini ya. Masing-masing orang itu punya perbendaharaan. Perbendaharaan itu kekayaan. Kekayaan itu isinya. Orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Ya, makanya saudara kalau ngobrol sama teman yang baru, sama teman jemaat itu baru ngobrol 10 menit udah kelihatan ini. Oh, ini orangnya kepahitan. Baru 5 menit udah wah orangnya ini gibah. Orangnya ini gosip. Orangnya suka mencari kelemahan orang lain ini. Wah, orangnya ini keadaannya ini kecewa, kepahitan. Nah, yang satunya, oh gampang ini. Ini orangnya ini bersyukur ini. Oh orangnya ini orang yang suka menolong. Gampang. Karena masing-masing orang punya perbendaharaan. Makanya firman Tuhan mengkaitkan perbendaharaan ini dengan apa? Yang di dalam hati. Yang disimpan. Nih. Coba kalau Pak Hendrik kesandung itu kira-kira yang diucapkan apa Pak? Sandung gitu kira-kira. Spontan. Iya. Kalau orang tuh punya perbendaharaan baik, kesandungnya muni haleluya kok ya. Ya enggak? Wah haleluya gitu kan. Ini. Coba kalau perbendaharaan enggak baik, kalau kesandung kira-kira ngomongnya apa Bu Wibin? Wah ini bisa kemana-mana itu ngomongnya. Ya. Suatu saat saya menegur anak, ya ketika dia ada di depan kelas agak kepleset gitu, wah langsung binatangnya keluar. Saya ngomong, loh ini ngopo? Ah maaf Pak, enggak sengaja. Enggak sengaja. Loh nek enggak sengaja, itu kalau ngomongnya otomatis yang keluar itu binatang, berarti di dalamnya penuh dengan binatang. Ya. Satu saat orang mengalami ditipu, rugi. Karena perbuatan baik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong. Loh ngomongnya firman kok. Amin. Makanya masing-masing orang itu penuh perbendaharaan. Nah, saudara, orang yang baik memiliki perbendaharaan yang baik. Waduh. Kalau saya teliti firman Tuhan ini, ya, kita bisa melihat pembedaan orang itu loh gampang dari perbendaharaan. Ya, orang Kristen tuh mau ngaku saya berdoa 1 hari 5 jam, saya baca firman Tuhan 10 jam, tapi orang luar tuh mengenal enggak dari situnya, tapi dari buahnya. Secara umum orang tuh mengenal orang lain dari buahnya. Ya. Coba saudara, masing-masing sekarang kita lihat
bagaimana orang baik. Ya. Coba ditampilkan ayat yang 12, ayat 33. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Ya, suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Tadi sudah saya terangkan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang sering terkecoh? Terkecoh ya. Yang terkecoh itu biasanya begini. Oh, baru melihat sekilas dia ngomong orangnya baik. Pernah saudara ngalami gitu? Loh baru melihat sekilas loh. Wah, orangnya baik. Kadang orang bisa melihat orang baik itu, wah sekilas. Melihat orangnya senyum, lembah mana, lembut gitu kan. Ngomongnya pelan gitu kan. Orangnya baik. Berwibawa. Ini orangnya ini kelihatan berkelas. Wah orangnya baik. Kalau cewek ngelihat cowok gitu, kebapaan. Lalu yang cowok ngelihat yang cewek, keibuan gitu. Tahu dari mana kebapaan, memang laki-laki kok gitu. Ya enggak? Nah, lalu yang lebih heran lagi kalau dunia percintaan itu cinta pada pandangan pertama. Baru pandangan pertama. Langsung cinta. Pandangan pertama. Gimana lah nyanyinya itu? Awal aku berjuang. Ya, loh bagaimana? Makanya banyak orang tersesat. Karena apa? Orang itu menilai baik dan tidak. Itu hanya dari kesan. Ya, perhatikan. Satu saat ada orang cerita, saya tadi kedapatan tamu penginjil. Pakai bajunya putih-putih. Ya. Dia tidak tahu bahwa itu dari saksi Jehovah. Jelas saksi Jehovah itu aliran sesat. Saya ngomong hati-hati. Tapi orangnya baik Pak. Saya kasih tahu saudara-saudara. Nah orang baik dan tidak baik itu dilihat dari buahnya. Perhatikan ini. Makanya orang yang baik itu dipenuhi dengan perbendaharaan yang baik. Coba kalau kita kaitkan dengan Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 itu mengatakan, hendaklah pikiranmu dipenuhi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Sehingga begini, orang baik itu dipenuhi dengan perbendaharaan apa? Hal-hal yang benar. Ya. Saya mencatat di sini, Saudara, kalau hidup orang itu dipenuhi dengan hal-hal yang benar, maka orang itu suka kebenaran. Ada loh orang yang suka ketidakbenaran. Udah ngerti salah ya. Ngerti salah, nggak mau mengakui kesalahan. Ngerti temennya salah, dibela. Karena temennya kok. Lo ngerti anaknya salah, dibela. Lo anaknya kok. Ngerti keluarganya salah, dibela. Keluarganya kok. Lo salah. Ya. Makanya begini. Perbendaharaan yang benar itu meliputi nilai-nilai kehidupan, prinsip-prinsip kehidupan. Harusnya orang percaya itu dipenuhi dengan perbendaharaan. Apa? Hidup benar, tidak memihak. Orang kalau benar tidak memfitnah. Ya, orang kalau benar tidak memutarbalikkan keadaan. Ya. A dikatakan B, B dikatakan C. Ya sudah. Nah, makanya begini. Kalau salah ya diakui kesalahannya. Jangan malah membela diri. Ini berarti perbendaharannya tidak benar ini. Ya. Membenarkan diri sendiri. Habis itu apa? Cari dukungan.
unggah di sosmed, postingan-postingan, wah itu udah menggambarkan. Saudara, apa yang saudara posting itu menggambarkan perbendaharaanmu. Ya, makanya hati-hati dengan media sosial, dengan status, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan berbagai macam. Wah itu hati-hati. Saudara sekali nulis, wah harusnya saudara nulis untuk A, yang tersinggung teman saudara 100. Wah ngopo ya kok nulis ngono ya? Apa enggak aku ya? Udah macam-macam itu. Wah masalah itu. Ini. Makanya begini, orang baik itu memiliki pikiran apa? Mulia. Oh semua hal yang mulia. Bukan hal yang rendah. Orang yang baik memiliki perbendaharaan semua yang manis. Yang sedap didengar. Hati-hati. Orang yang benar selalu mengeluarkan hal-hal yang sedap didengar. Yang patut dipuji. Ya. Makanya begini, orang yang benar itu memiliki perbendaharaan yang benar. Pohon yang baik, buahnya baik. Orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Kata-katanya baik. Hati-hati ya. Kalau kita berbicara tentang kata-kata, nanti saya terangkan kata-kata itu punya akibat hidup sekarang dan yang akan datang. Kalau bahasa sepupu kita, akhirat itu. Pengaruhnya kepada hidup pada saat penghakiman. Coba sekarang kita lihat, orang yang jahat bagaimana? Nah, ayat 33b, apa yang dikatakan? Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Nah, ini sebaliknya, ini mudah. Kalau orang baik memiliki perbendaharaan yang baik, orang yang jahat memiliki perbendaharaan yang jahat. Ya, saya mengkaitkan ini dengan Efesus 4 ayat 31. Perhatikan dengan baik. Apa toh Pak yang jahat itu? Ya, kalau saya kaitkan dengan Efesus 4 ayat 31, perbendaharaan yang tidak baik ini adalah prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu perbendaharaan. Ya. Perbendaharaan. Ya. Kalau kita punya prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu modal yang tidak baik. Firman Tuhan katakan apa? Kepahitan. Segala kepahitan. Rupanya kepahitan itu ada bermacam-macam. Kepahitan itu perbendaharaan yang tidak baik. Jangan ada seorang pun di antara saudara yang kepahitan karena keadaan, menjadi korban keadaan. Kepahitan masalah warisan. Kepahitan masalah kasih sayang. Kepahitan masa lalu. Waduh, kepahitan itu dikatakan itu hal yang tidak baik. Apalagi geram. Ini tidak baik. Kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Hati-hati. Makanya begini, kalau orang dikatakan baik, mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Tapi orang yang tidak baik, perbendaharaan tidak baik. Kenapa perbendaharaan tidak baik? Karena di situ ada kemarahan. Coba saudara, kalau orang lagi marah saudara, orang yang lagi marah itu nggak mungkin dia keluarkan kata-kata haleluya. Nggak mungkin dia keluarkan puji Tuhan, bersyukur, nggak mungkin. Namanya marah. Orang namanya pahit, keluarnya hal-hal yang pahit. Waduh, luar biasa. Ini yang harus dibuang. Nah, kenapa bahayanya kepahitan tuh? Karena kepahitan itu menular. Kepahitan menular, saudara. Kenapa saudara saya katakan kepahitan menular? Ini ada seorang anak kepahitan sama bapaknya. Lalu anak ini ngomong sama pacarnya. Pacarnya yang harusnya punya hubungan yang baik dengan calon mertuanya. Sejak dari pacaran, ngomong, "Bapak tenano,
Wah, lama-lama. Menikah pun juga, wah, sama bapaknya juga negatif. Iya. Bapaknya ngomong sama anaknya, Pak Demu ki uangnya, aku ora cocok. Wis rasa dolan rono, Pak Demu. Waduh, orang kepahitan tuh menular. Kepahitan tuh menular, itu bahaya. Di dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat pun bahaya. Di dalam kehidupan gereja, kepahitan itu bahaya. Apalagi kepahitan yang hanya diakibatkan karena fitnah. Tidak benar. Kepahitan yang sia-sia. Ya. Ini. Geram, marah. Kepahitan itu menyebabkan apa? Pertikaian. Kepahitan menyebabkan permusuhan, kegeraman, perpecahan, konflik. Kita lihat bangsa Indonesia itu, mengalami berbagai macam masalah. Kalau pemimpinnya mengalami masalah, kepahitan di masalah. Ya. Makanya Kolose pasal 3 ayat 8 kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 8 kita baca bersama-sama. Semuanya membaca sampai telinga kita mendengar. 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Hati-hati. Jangan sampai nanti orang masyarakat, wah anak Tuhan kak ngomongnya begitu ya. Anak Tuhan kak ngomongnya gitu loh ya. Loh saudara-saudara, kita harus berbeda. Ya. Makanya firman Tuhan katakan apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Orang Kristen harus jadi kesaksian. Firman Tuhan katakan buang. Dibuang. Ya. Kalau kita ingin jadi pohon yang baik, menjadi orang yang baik, hendaklah hidup kita diisi dengan perbendaharaan yang baik. Saya mau peringatkan, hati-hati terhadap apa yang masuk di telinga. Hati-hati. Semua yang saudara dengar belum tentu benar. Ya, kelihatannya yang mengatakan seperti benar, tapi belum tentu benar. Saya sudah sangat pengalaman. Banyak terjadi masalah. Hanya karena apa? Kepercayaan yang salah. Adanya dosa pertama kali karena Hawa ditipu oleh iblis. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, bukan? Udah ditipu dulu. Makanya begini, jangan beri tempat untuk hal-hal yang negatif. Kalau saudara mengizinkan hal-hal yang buruk, yang negatif itu masuk, ini akan jadi perbendaharaan. Jangan izinkan. Jaga telingamu dari hal-hal yang bisa merusak hidupmu. Ini. Perhatikan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa definisi pergaulan? Apa definisi pergaulan? Pergaulan yaitu titik kontak mengalirnya semangat kehidupan. Nah disitulah namanya pergaulan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan telingamu. Ini. Jauhi gosip, jauhi gibah, jauhi pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu. Jauhi membicarakan orang lain. Ya, banyak orang yang tidak sadar, dirinya pun nggak sempurna kok. Kalau suruh melakukan juga belum tentu bisa kok. Tapi udah ngomongnya, udah kemana-mana ngomongnya di karang-karang. Luar biasa. Sampai menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Menimbulkan perpecahan di tengah-tengah gereja. Ya, hati-hati. Ini. Makanya tidak boleh ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut kita. Ya, saya mau menceritakan ini satu penelitian yang lama, sudah lama. Satu penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli di Jepang. Ini dia bernama
Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto ini pernah mengadakan penelitian. Ya, penelitiannya ini dilakukan bertahun-tahun. Riset terhadap air. Dia lakukan, lalu penelitian ini dipublikasikan di dalam satu buku yang berjudul The Hidden Message and Water. Jadi satu rahasia tersembunyi di dalam air ini. Dia meneliti begini, ternyata air dapat menyerap. Perhatikan. Menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia yang ditujukan kepadanya. Ini air. Ini. Lalu dia buat penelitian, air itu diucapkan hal-hal yang positif. Kata-kata pujian, musik yang indah. Lalu dilihat dari mikroskop elektron bahwa molekul-molekul dalam air itu ketika diucapkan hal-hal yang baik, yang positif, ya, maka molekul-molekul air itu menunjukkan konfigurasi yang indah, yang menakjubkan. Ini terjadi, saudara. Ini sudah diteliti. Ya, cuma air itu diomongin tentang yang baik, yang indah, disetelkan lagu-lagu yang baik dengan syair yang indah, dengan pujian itu. Oh, air itu bisa ada konfigurasi. Dilihat dengan mikroskop elektron itu. Wah, indah sekali. Wah. Sebaliknya, air ketika diomongin, ya, diomongin tentang perkataan yang negatif, yang isi ekspresi ujaran kebencian, ya, lalu suara musik yang gaduh, hingar-bingar, ternyata ketika dilihat dari mikroskop elektron itu, maka kristal-kristal molekul-molekulnya itu bereaksi, lalu menunjukkan konfigurasi yang berantakan, buruk dan menakutkan. Ya, saudara tahu, ada juga penelitian yang pernah ditujukan untuk sebuah pohon. Pohon tiap hari dikatakan hal yang baik, hal yang baik, hal yang baik. Pohon itu akan bertumbuh dengan bagus, subur. Diomongin hal-hal yang jelek, hal-hal umpatan. Waduh, pohon itu lama-lama jadi layu. Ini benar terjadi, saudara. Makanya kalau firman Tuhan katakan tentang perkataan itu harus diucapkan, dipertanggungjawabkan. Oh, ini benar adanya. Coba saudara, saya mau tanya, manusia ini terdiri dari sebagian besar itu apa? Air. Berapa persen? 70%. 70% manusia itu dari air. Nah, dari unsur air. Makanya begini, waspadalah perkataan kita kepada orang lain. Perkataan kita kepada apapun ini secara tidak sadar akan diserap, tersimpan dalam jangka panjang, mempengaruhi kehidupan. Seorang anak kalau dikatakan dari kecilnya, ini anak ini dikatakan hal yang baik-baik, wah anak ini bertumbuh jadi baik. Ya, wajahnya semakin cantik, semakin ganteng. Istri, ya wajahnya juga semakin cantik, ganteng. Kok istri kok ganteng ya? Istri semakin cantik. Tapi kalau anak dikatakan hal yang buruk-buruk, jadi anak yang begini, ya wajahnya juga suntrut, apa? Ada pengaruhnya. Ini. Karena apa? Dampak dari perkataan. Coba kita lihat dampak dari perkataan. Dari Amsal 18 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wow, ini ayat ini sering. Tapi hari ini saya terangkan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Oh, lidah ini, ya ada mulut, ada lidah, ada perkataan hasil akhirnya.
Ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Siapa yang suka menggemakannya? Wah, sudah tahu gema ya? Gema. Waktu gedung ini belum jadi, belum dikasih peredam. Ini peredamnya 28 cm. Saudara lihat temboknya itu ada di sana itu. Ini isinya itu peredam, saudara. 28 cm. Ini Armstrong, ini peredam. Akhirnya tidak bergema. Kalau ini hanya dinding, waduh pasti bergema, jelek. Nah, menggemakan berarti apa? Menggemakan, orang yang suka menggemakan kata-kata, dia akan memakan buahnya. Artinya apa? Orang yang suka menggemakan hal-hal yang baik, makan buah yang baik. Orang selalu menggemakan kata-kata yang negatif, makan yang negatif. Menggemakan berarti apa? Mengatakan dengan berulang-ulang dan terus-menerus. Perkataan baik yang diucapkan terus-menerus. Ini punya kuasa, punya dampak bagi kita. Misalnya saya ngomong gini, saya sehat. Saya sembuh. Saya dipulihkan. Keluarga saya diberkati. Kalau saudara punya kebutuhan, kok rung nyandak duitnya. Nanti akan tercukupi, 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 tercukupi. Lalu saya diampuni Tuhan. Saya mengampuni dia. Ya, Tuhan menolong saya. Diucapkan terus. Makanya kuasa perkataan itu menjadi bagian yang penting bagi orang Kristen. Banyak orang yang tanpa sadar tidak mengerti hal ini. Firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini berarti bisa jadi menggemakan hal yang baik. Bisa jadi juga menggemakan hal yang tidak baik. Kalau menggemakan hal yang baik akan memakan buah yang baik. Tetapi kalau menggemakan yang tidak baik. Wah. Coba kalau ada orang yang sering ngomong sial. Coba ngomongnya sial itu sehari bisa 5 kali loh. Sial. Ngomongnya hancur, bangkrut, celaka, remuk bro. Ya. Dulu ketika ada lagu Ambyar, peneliti sosiologi baik dari Indonesia dan luar negeri, semuanya mengkritik. Kenapa ya atmosfer di Indonesia kok sekarang seperti ini? Ya, ada kata ambyar. Lagunya apa itu ambyar? Apa Len? Kowe ngerti to Len? Ngertimu lagu rohani ya? Iya. Siapa? Pak Alek tahu ya ambyar. Itu seluruh stadion itu sampai dibahas. Wah, kalau banyak orang mengatakan ambyar, alam akan bereaksi. Saya menyimpan artikelnya itu dari profesor siapa? Lupa saya. Waduh. Coba kalau seorang kepala rumah tangga sering ngomongin ambyar, remuk, sial. Waduh. Kata-kata itu bahaya. Ini. Kenapa? Karena manusia sebenarnya diberi kunci kerajaan surga. Matius 16 ayat 19 mengatakan bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mengikat dan melepaskannya pakai apa? Pakai apa? Halo, pakai apa? Pakai kata-kata. Pakai perkataan. Ya. Saya masih ingat dulu ketika saya melayani namanya Indro. Ini orang Klaten. Wah, ini orang sakti. Saya pernah ngomong. Saking saktinya itu loh. Dinding itu. Bisa lewat gitu loh. Oh, sakti sekali. Pas camp di KKR di Kepurun, dia dilayani pelepasan beradat. Lari. Itu tenda-tenda dilewati ambruk semua. Waduh, itu saya praktekkan. Ketika dia lewat, saya hadang dengan Pak Joko itu. Saya ikat kuasamu. Wah, langsung tas gini. Langsung ambruk itu kan. Saudara bisa melepaskan berkat. Mulut kita bisa melepaskan berkat. Tapi
orang juga bisa melepaskan kutuk. Wah, bahaya. Kata-kata itu memiliki akibat. Makanya begini, ketika kita diberi kuasa, mengikat dan melepaskannya, maka itu adalah anugerah, itu kunci kerajaan surga. Orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Jangan sia-siakan kesempatan. Ya, saya selalu mengatakan sama istri saya, yuk diperkatakan terus ya. Ya. Sejak saya menikah pertama kali selalu, yuk mah diperkatakan terus. Diperkatakan, diproklamasikan, diperkatakan terus. Diperkatakan, nanti Tuhan yang akan bekerja. Ini. Karena setiap perkataan memiliki akibat bagi orang yang mengatakan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan betapa berharganya perkataan. Betapa kuatnya dampak perkataan bagi seseorang. Semua perkataan yang diucapkan tidak hanya berdampak sekarang waktu kita hidup, tapi kata-kata itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ini. Makanya di dalam ayat yang terakhir tadi dikatakan, setiap kata-kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya mau tanya, siapa yang menginginkan hari-hari yang baik dalam hidup kita? Angkat tangan. Saya angkat tangan 2. Kalau kita menginginkan hari-hari yang baik dalam hidup kita, firman Tuhan katakan menjaga lidah. Yuk ceplek kanan kiri, menjaga lidah. Menjaga lidah. Jaga lidah. Jauh kita ya. Coba kita lihat 1 Petrus 3 ayat 10. Baca dengan keras. Baca dengan keras. Ya, saya senang ya, ada beberapa yang di antara saya suruh ngangkat tangan 2. Ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang 2. Kalau 2 berarti semangat gitu. Mas Jona itu 2. Wah, luar biasa ya. Yuk, siapa yang mencintai hidup? 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Wah. Orang ngomong, saya baik tapi bohong terus, enggak bisa. Saya baik ngapusi, enggak bisa. Ya, saya baik jelek-jelekan orang lain, oh enggak bisa. Udahlah, saudara, kenal orang baik itu dari ucapannya. Iya, benar saudara. Tuhan tuh ngelihat kok. Mungkin banyak manusia yang lebih takut sama manusia daripada Tuhan. Makanya menjaga perkataan ketika di ini. Tapi kalau orang tidak tahu, oh jaga di sini, sisi lain ngomongnya udah lost doll. Hati-hati. Kalau kita ingin melihat hari-hari baik, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Jadi gini, yang dijaga itu lidah yang jahat. Tapi kalau lidah yang tidak jahat, tidak usah dijaga. Memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Amin. Lu sering terbalik lu ya. Memuliakan Tuhan alun, malos. Tapi nek ngomong gosip, wah, kueng, usuk, semangat tuh saudara. Waduh. Bagaimana ini anak Tuhan? Yang digosipkan aja juga temannya sendiri. Yang digosipkan juga orang-orang di dalam keluarganya. Mungkin pemimpinnya. Aduh, jangan sampai saudara. Perhatikan. Nah, dalam sebuah terjemahan, saya mengatakan, ini ada ini, coba kita baca dulu Efesus 4 ayat 29. Efesus 4. Efesus 4 ayat 29. Yuk, baca bersama-sama ya. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya akan terangkan minggu depan, tetapi dalam sebuah terjemahan yang dikatakan perkataan kotor itu bad language.
Itu kata-kata bahasa buruk, kosakata yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus mendisiplin diri terhadap bahasa yang buruk, kosakata yang buruk. Ini, berhati-hati sebelum mengucapkan. Ada 4 poin yang saya tekankan. Pertama, sebelum Anda mengucapkan sesuatu, pikirkan dulu yang diucapkan itu benar atau tidak. Ya, itu yang pertama. Dipikir, iki bener apa ora. Jangan suka mengucapkan yang tidak benar. Kalau wah yang diomongkan itu salah, ini fitnah, memutarbalikkan keadaan, oh ini negatif, jangan diucapkan. Jadi ukurannya ini benar atau tidak dulu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, pantaskah ini saya ucapkan? Banyak perkataan yang mendesak, namun belum pantas kalau diucapkan. Saya terbiasa menahan diri. Wah, sebenarnya aku pengen ngomong, tapi udahlah enggak pantas untuk diucapkan. Ditahan. Yang ketiga, apakah yang saya katakan itu penting? Penting enggak toh? Kenapa? Karena kata-kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Kalau enggak penting, ya enggak usah. Yang keempat, apakah yang saya ucapkan berguna? Jangan-jangan malah membuat orang lemah. Jangan-jangan malah membuat keluarganya malah ada masalah. Bojomu mau anui, kita gonjengan wonge rambutnya cendek. Kacamata, oh ini masalah ini. Iya. Kita anu loh. Bojomu nukoke kelambi yang lho. Waduh. Udah manas-manasi ngompor-ngompori, masalah. Wah, kita iki Pak Lurah korupsi iki. Loh, belum tentu. Iya. Ada banyak hal yang saudara harus mengerti. Satu, bener enggak? Yang kedua, pantas enggak? Yang ketiga apa? Penting enggak? Yang keempat, berguna enggak? Kalau enggak ya enggak usah. Ya, karena setiap kata-kata yang sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan. Mulailah membangun kebiasaan perkataan yang positif. Kalau kritik ya yang membangun. Ya, kalau teguran ya penuh kasih, yang membangkitkan semangat. Cari cara, cari waktu yang tepat. Makanya di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4. Yuk kita baca bersama-sama. Ini lidah seorang murid. Yuk, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dengarnya yang dari Tuhan saja, lalu Pak, lidahnya itu lidah seorang murid. Yang apa? Memberi semangat. Saudara, setiap orang senang dipuji, setiap orang senang diapresiasi. Makanya setiap orang yang mau membangun, menikmati hari-hari yang baik, mulai membangun kata-kata yang baik. Besok kita akan belajar deklarasi, tapi sekarang kita akan mulai nyicil dulu. Mari semua berdiri. Semua berdiri. Kita tutup dengan deklarasi perkataan iman. Oh, ini saya susun agak tergesa-gesa. Besok kita akan deklarasikan, kita susun yang lebih baik. Ya. Nomor 1. Saya sudah diampuni, diterima, ditebus, dan diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. 2. Saya diberkati. Ulangi. 2. Saya diberkati. Saya belum dengar. 2. Saya diberkati. Ini deklarasi. Saya diberkati. 3. Saya disembuhkan. Yuk, yang sakit-sakit ngomong lebih keras. 3. Saya disembuhkan. 4. Saya dipulihkan. Oh, jangan suka terpuruk terus. Oh, iya betul, gimana terpuruk? Jangan. Saya dipulihkan. 4. Keluarga saya. 4 kok. 4. Saya dipulihkan. 5.
keluarga saya diberkati oleh Keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Oh, lihat anak-anak yang bertumbuh, lihat anak-anak yang menghormati orang tua. Waduh, senang. Keluarga saya diberkati Tuhan. 6. Semua jemaat GPDI Fajar Pengharapan diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam kasih, saling mengampuni, bersatu, tidak ada perpecahan. Hidupnya menjadi berkat bagi semua orang. Amin. 7. Semua jemaat bertumbuh dan menjadi dewasa dalam Yesus, menjadi agen kerajaan Allah, menjadi saksi Kristus, memenangkan jiwa baru bagi Tuhan. 8. Semua bidang pelayanan di gereja diberkati oleh Tuhan, semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 9. Gembala sidang dan seluruh pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehat, bertumbuh menjadi teladan yang baik di dalam jemaat maupun di masyarakat. 10. Saya percaya. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya, mulai ucapkan kata-kata yang baik. Amin. Kalau ada pergumulan dengan suaminya ngomong, suami saya bertobat. Amin. Kalau istrinya, istri saya bertobat. Amin. Anak saya bertobat. Anak saya, jadi anaknya dipeluk. Kamu anak baik, kamu diberkati, saya mengasihi. Mudah kata-kata deklarasi iman. Ya, ya. Kalau yang dulu pernah mengalami masa-masa sulit, dipulihkan Tuhan, lebih diberkati. Saudara bisa membuat deklarasi kata-kata itu. Saudara tulis di dalam kamar, diomongkan berulang-ulang. Ya, ada yang baru pergumulan pekerjaan, saya diterima di dalam pekerjaan. Amin. Iya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya firman-Mu hari ini memberkati hidup kami. Kami diingatkan untuk menjadi jemaat yang mempergunakan kuasa perkataan. Kalau iman kami percaya, kami juga percaya bahwa mulut kami, lidah kami penuh dengan perkataan yang baik. Sehingga kami menjadi pohon yang baik. Kami menjadi pohon yang menjadi kesaksian, menjadi hidup kami menjadi berkat. Demi nama Tuhan Yesus. Mari kita semua tirukan doa saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Ampuni saya. Kalau ada kata-kata yang negatif, yang pernah saya ucapkan, ampuni saya. Saya mengakui dosa saya. Saya pernah mengucapkan kata-kata negatif, kata-kata kotor, kata-kata kutuk bagi orang lain. Hari ini saya cabut dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan orang lain diberkati. Saya katakan saya mengampuni. Saya disembuhkan. Saya diberkati. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya dikasih Tuhan. Pulanglah. Bawalah segala berkat yang terbaik. Yang dari Tuhan. Berkat damai sejahtera. Berkat hati yang mengucap syukur. Berkat kelimpahan. Berkat hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat ini menjadi bagianmu, menjadi milikmu sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.